Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin saya nemu donat yang enak di GoFood. Nama tokonya Kobo. Kalau dengar namanya seperti kata bahasa Jepang ya. Di kotaknya saya lihat ada kata arigato loh. Dulu biasanya saya beli donat di Jeko, tapi sayangnya Jeko sudah nggak jualan lagi di GoFood. Jadi kalau mau beli, saya harus pergi ke mall dekat rumah. Nah, tekstur donat dari Kobo ini nggak selembut donat Jeko sih, tapi rasanya enak banget. Terus saya coba cari tokonya, ternyata tokonya ada di sekitar rumah saya. Terus minggu kemarin saya sering naik sepeda ke kantor. Di pinggir sungai dekat kampus biasanya banyak orang yang jualan. Tapi di masa pandemi kegiatan jualan di pinggir sungai itu dilarang oleh pemerintah. Waktu minggu kemarin saya lewat daerah pinggir sungai, ternyata sudah banyak orang yang jualan lagi. Lihat itu perasaan saya campur aduk. Ada perasaan senang karena jalan jadi ramai dan penjual bisa dapat uang. Tapi ada perasaan takut juga karena dengan begitu mungkin jadi muncul kemungkinan orang terkena virus corona. Minggu kemarin saya beliin anak saya pembalut wanita di warung dekat rumah. Dia titip ke saya karena pembalut yang dia punya di rumah sudah habis. Nah, biasanya orang yang jaga warung ibu-ibu, tapi waktu itu orang yang jaga ternyata bapak-bapak. Saya sebenarnya sudah biasa beliin pembalut untuk istri atau anak saya, tapi biasanya yang layani perempuan. Jadi saya bebas bisa tanya-tanya. Nah, karena yang layani saya laki-laki, jadi percakapannya agak aneh. Coba kalian bayangin dua orang bapak-bapak yang ngomongin jenis pembalut wanita. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Tadi saya cerita tentang percakapan saya dengan bapak penjaga warung tentang pembalut wanita ya. Saya pikir kejadian itu bukan kejadian yang biasa. Mungkin laki-laki seperti saya jarang ada. Saya pernah baca cerita suami dari artis terkenal di Indonesia yang beliin pembalut wanita di minimarket. Katanya waktu dia beli pembalut di minimarket, ada beberapa orang yang ngomongin dia di belakang. Orang-orang yang ngomongin dia bilang, "Ih, dia beli pembalut loh." Terus ada yang bilang, "Dia beli untuk istrinya kali ya," dan lain-lain. Sebenarnya saya sering beliin pembalut untuk istri dan anak saya. Biasanya sih saya beli di minimarket. Nah, kalau di minimarket biasanya yang layani perempuan, jadi saya nggak ngerasa aneh. Waktu saya beli pembalut di minimarket sih nggak ada yang ngomongin saya di belakang ya. Atau mungkin saya nggak dengar aja ya. Dulu waktu di Jepang, saya dengar kalau laki-laki Indonesia itu kesannya baik dan banyak bantu di rumah ya. Tapi setelah saya pikir lagi, terus ingat-ingat keluarga saya, kayaknya kesan itu nggak benar. Dulu waktu kecil saya lihat bapak saya memang suka bantu-bantu di rumah, tapi bukan urusan dapur atau sejenisnya ya. Dia suka perbaiki lampu, perbaiki pagar, atau motornya kalau rusak. Intinya dia cuma kerjain kerjaan laki-laki aja. Saya nggak pernah lihat bapak saya bantu ibu saya masak, apalagi nyuci baju. Terus saya juga ingat adik dan kakak ipar saya. Mereka juga sama kayak bapak saya, mereka nggak bantu istri-istrinya nyuci baju atau masak. Di video kali ini saya mau cerita mengenai laki-laki Indonesia dari sudut pandang saya ya. Mungkin apa yang saya lihat beda dengan orang lain lihat. Jadi mohon terima konten kali ini sebagai sebuah referensi aja ya. Dulu waktu di Jepang saya suka dengar Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu,
kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.